Selamat pagi adik-adik semua. Selamat berjumpa lagi dalam IHMPA GPIB Ebenezer Surabaya. Apa kabarnya adik-adik semua? Apakah adik-adik sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau kita semua dalam keadaan sehat. Dan saat ini kita akan beribadah. Apakah adik-adik sudah siap? Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitab dan persembahannya? Baik adik-adik, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tetapi terlebih dahulu, mari kita bersaat teduh. Mari adik-adik kita bersaat teduh. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Kidung Ceria nomor 14. Anak-anak pujilah. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga mau mendengarkan firman. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Berikut ini kita akan menyanyikan lagu Tahukah kamu jumlah bintang? Apakah adik ada yang tahu nih? Ada berapa jumlah bintang? Nggak tahu ya? Ya adik-adik, karena jumlah bintang itu banyak sekali. Tapi Tuhan Allah tahu berapa jumlah bintang. Dan Tuhan Allah juga tahu siapa kita. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan
adik-adik, Tuhan tahu jumlah bintang. Tuhan tahu nama adik-adik semua. Tuhan juga tahu orang tua kita. Tuhan tahu dan mengenal siapa kita dengan baik. Wow, berarti Tuhan itu sangat besar ya adik-adik ya. Maha kuasa. Hebat sekali Tuhan kita. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Hidung Ceria nomor 41. Lama Bumi Didiami. Didiami, selama kita ada di bumi ini, kita harus senantiasa berbuat baik. Selama kita berada di dalam bumi ini, kita harus senantiasa untuk berbuat baik, sama seperti lagu tadi. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 121 yang akan dibacakan oleh adik Jena. Silahkan adik Jena. Mazmur 121 ayat 1-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Jena buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu, kita akan menyanyikan terlebih dahulu Alkitab Mengisahkan. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku, ku suka mendengar.
Adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita lipat tangan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan firman. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman. Dan berkati juga kakak Layan yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca bersama Alkitab kita. Adik-adik, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab terambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18 yang akan dibacakan oleh adik Atalia. Silahkan Atalia. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menutupi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran engkau telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Atalia untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu dulu. Kita akan menyanyikan lagu Pujilah Tuhan Sang Raja. Nah, adik-adik, ini lagunya mengatakan bahwa kita harus memuji nama Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, bermasmur dan memujikan nama Tuhan. Mari kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan, kita juga sudah menaikkan lagu pujian. Kita sudah menyanyikan lagu Pujilah Tuhan Sang Raja. Artinya
kita harus tetap memuji nama Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab kita tadi terambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan bercerita mengenai cermin. Nah, temanya adalah cermin ajaib. Karena dalam cermin ini ada sesuatu nih, coba kita lihat ya, ada apa ya? Tapi sebelum itu Kak Evi mau menyampaikan dulu tentang gambar ini, kira-kira menurut adik-adik ini siapa ya? Benar sekali, ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berada di kayu salib. Tuhan Yesus menyelamatkan kita, menyelamatkan Kak Evi, juga menyelamatkan adik-adik semua, sehingga kita tidak dihukum. Nah, adik-adik, ada seorang yang bernama Rasul Paulus. Dia juga awalnya adalah orang yang berdosa, adik-adik. Dia malah sering berbuat jahat, adik-adik. Sering berbuat jahat, adik-adik. Tapi dia bertobat. Ketika dia berada di Damsyik, dia melihat cahaya yang sangat terang sekali. Kemudian dia menjadi buta. Tapi setelah itu dia menyadari kesalahannya, adik-adik. Dan akhirnya dia bertobat. Dan adik-adik tahu, ketika dia bertobat, dia tidak lagi menjadi anak yang jahat. Dia tidak lagi menjadi orang yang jahat. Dia berubah menjadi orang yang baik. Dan yang paling penting adik-adik dalam bacaan kita tadi, bahwa dia juga mau memberitakan firman Tuhan kemanapun dia pergi. Dia pergi ke Roma, ke Korintus, dan ke kota-kota lainnya. Dia memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, apakah adik-adik mau sama seperti Paulus? Benar sekali, adik-adik adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, karena adik-adik mau menjadi seperti Rasul Paulus yang memberitakan firman Tuhan. Nah, tadi pasti bertanya-tanya nih, Kak Evi, apa hubungannya sama cermin? Mana tadi cermin-cermin ajaib? Wah, ini cerminnya kalau fungsinya adalah untuk kita melihat diri kita sendiri. Sama seperti kucing ini adik-adik. Dia melihat dirinya sendiri di depan cermin. Nah juga kalau kita berdiri di depan cermin, kita bisa kelihatan diri kita sendiri. Sudah cantik atau belum? Sudah ganteng atau belum? Demikian itu fungsi cermin. Tapi cermin yang Kak Evi ceritakan ini adalah cermin yang ajaib. Tadada! Cerminnya ajaib adik-adik. Dalam cermin ini ketika kita melihat, wah, di situ ada Tuhan Yesus. Jadi ketika kita melihat diri kita juga melihat di situ ada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita suka marah-marah, kalau disuruh sama mama, marah-marah. Kalau disuruh sama papa, marah-marah. Bagaimana diri kita ketika kita melihat di depan cermin? Apakah Tuhan Yesusnya happy atau Tuhan Yesusnya sad? Waduh, kita lihat ya, kalau kita suka marah-marah, cerminnya menjadi hancur. Wah, Tuhan Yesusnya sedih kalau melihat kita suka marah-marah. Nah, bagaimana kalau kita rajin membaca Alkitab? Setiap hari adik-adik minta sama mama atau papa, "Ma, bacain dong Alkitab buat saya. Pa, tolong
tolong dong bacain Alkitab buat saya. Bagaimana cerminnya? Ketika kita melihat diri kita di depan cermin, cerminnya happy. Ada Tuhan Yesus yang happy, gembira. Yeay. Tapi kalau misalnya adik-adik suka bertengkar sama adik atau kakak, atau suka bertengkar sama teman, suka mengejek, waduh, coba lihat diri kita di depan cermin kalau suka bertengkar. Oh no, cerminnya hancur adik-adik. Tuhan Yesusnya sedih. Adik-adik mau buat Tuhan Yesus sedih? Enggak kan? Iya. Nah, sekarang kalau misalnya adik-adik rajin berdoa. Tiap mau makan, adik-adik berdoa. Ketika adik-adik mau tidur, adik-adik juga berdoa. Ketika adik-adik mau belajar, adik-adik juga berdoa. Bagaimana ketika kita melihat diri kita di depan cermin? Yuk kita lihat yuk. Wah, Tuhan Yesusnya happy, senang kalau adik-adik rajin berdoa. Nah, adik-adik, gimana kalau adik-adik rajin sekolah minggu, adik-adik rajin IHMPA. Wah, Tuhan Yesus pasti senang. Tuhan Yesus pasti senang kalau adik-adik rajin beribadah. Kalau adik-adik rajin beribadah, adik-adik rajin, apalagi tadi? Rajin beribadah, kemudian doa. Terus apa lagi ya tadi? Membaca firman Tuhan. Nah, tidak sampai di situ saja adik-adik. Adik-adik juga harus melakukan hal yang sama kayak Rasul Paulus tadi. Apa coba? Rasul Paulus setelah bertobat, Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan kemana-mana. Ke semua tempat. Nah, adik-adik juga. Kalau adik-adik rajin membaca firman Tuhan, adik-adik juga harus menceritakan tentang firman Tuhan yang adik-adik dapat kepada semua orang. Kepada teman-teman, kepada papa mama, kepada kakak ataupun adik, kepada om dan tante, atau siapa saja. Adik harus memberitakan firman Tuhan. Dan juga jangan lupa, adik-adik harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun adik-adik berada. Dengan cara seperti tadi, tidak bertengkar ataupun tidak marah-marah. Apakah adik-adik mau cermin ajaibnya menjadi happy? Adik-adik mau Tuhan Yesusnya happy? Apakah adik-adik mau cermin ajaibnya pecah? Oh, tidak. Tentu tidak. Adik-adik pasti mau Tuhan Yesusnya happy. Kita harus memberitakan firman Tuhan kemanapun kita berada. Oke. Manapun kita berada. Oke, hebat adik-adik. Jangan lupa untuk selalu memberitakan firman Tuhan. Ya, sama seperti Rasul Paulus. Adik-adik memberitakan firman Tuhan. Sama seperti tadi, adik-adik dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja. Oke adik-adik, selamat memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Pujilah Tuhan Sang Raja, sekali lagi dari bait yang kedua dan ketiga.
Pujilah Tuhan yang bijak mengubah dalam kasih-Nya selalu hidupku tertunggu. Hatiku berulang kali engkau oleh sayapnya terlindung. Pujilah Tuhan hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus. Padukan suaramu Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Yanti. Silahkan Kak Yanti. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami berdoa pada pagi hari ini di doa syafaat kami, Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia saat ini, Tuhan, di masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Engkau berkati Tuhan, juga Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin. Biarlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang maju dan berkembang, Tuhan. Jauhkan dari bangsa kami korupsi, kolusi, nepotisme, Tuhan. Kiranya campur tangan Tuhan buat Indonesia yang kami cintai ini. Kami berdoa buat gereja kami GPI Ebenezer, Bapak Pendeta Epser Laleno, Engkau berkati di dalam pelayanannya Tuhan. Engkau berkati juga warga jemaat kami yang ada di GPI Ebenezer. Engkau berikan kesehatan juga terutama buat adik-adik lain kami. Berikan Bapa kesehatan senantiasa daripada Bapa Sorgawi. Engkau berkati kedua orang tua adik-adik lain kami Tuhan, yang senantiasa mendampingi anak-anaknya untuk memfasilitasi untuk beribadah juga Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat kami juga. Kami berdoa Tuhan, kami sebagai kakak lain Kau beri hikmat daripada Bapa segala senantiasa, agar kami senantiasa dapat boleh setia melayani adik-adik lain kami dengan penuh sukacita daripada Bapa Sorgawi. Bapa yang baik, Kau berkati adik-adik lain kami semua dengan kasih-Mu. Bapa, kami boleh berhenti berdoa, tetapi biarlah kiranya firman-Mu tetap tinggal diam dalam hati dan pikiran kami. Dan Bapa, kami mau berdoa, Bapa kami yang Kau ajar. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Yanti untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba bagi kita untuk memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa menitipkan kepada Papa Mama yang akan membawanya ke gereja. Baik, kita akan menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur
persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh adik Renan. Silahkan Renan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kamu hari ini. Berkati persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan dapat menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Renan, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Adik-adik, berikut ini kita akan mendengarkan warta anak yang akan dibawakan oleh adik Abel. Silahkan Abel. Selamat pagi teman-teman semua. Berikut ini warta anak. 1. Kami mengucapkan terima kasih baik teman-teman yang sudah beribadah dan melayani dalam IHMPA versi YouTube 27 Februari 2022. Tuhan Yesus memberkati. 2. Ucapkan terima kasih berikutnya buat Papa Mama yang sudah menyediakan fasilitas bagi kami untuk beribadah. 3. Untuk IHMPA 6 Maret 2022 akan diadakan dalam 2 versi. Versi YouTube yang akan tayang jam 7 pagi dan versi Zoom yang akan diadakan jam 9 pagi. Link akan di-share oleh kakak-kakak lain. 4. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun dalam periode 27 Februari sampai 5 Maret 2022. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat yang melimpah. 5. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian warta sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pelayanannya Abel. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu Yesus segala-galanya. Apakah adik-adik sudah siap? Yesus
Nah, adik-adik sambil tetap berdiri, kita akan berdoa untuk meminta berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kepadamu. Berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, di rumah maupun di tempat kami bermain, biarlah damai, sejahtera, dan sukacita selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah selesai, mari kita bersaat teduh. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.